Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN 2023, pelajaran IPS SMP. Soalnya adalah pedagang komoditas pangan lokal di pasar tradisional di Kota Jayapura menjual umbi-umbian per tumpuk atau per karung. Berdasarkan jaringan distribusinya, pasar tersebut adalah yang A pasar konkret, yang B pasar regional, yang C pasar setempat, atau yang D pasar barang konsumsi. Pasar berdasarkan wujudnya dibagi menjadi pasar konkret atau pasar konkret, yaitu pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan dipilih sehingga tahu kualitas dari barang tersebut. Selain itu, antara penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Yang selanjutnya ada pasar abstrak, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Umumnya, pasar abstrak dilakukan melalui telepon, email, internet, seperti online shop, dan lain-lain. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya adalah pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Kemudian ada pasar barang produksi, adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain adalah pasar tenaga kerja yang mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. Kemudian berdasarkan luas jaringan distribusi, nah tadi kan ditanyakannya berdasarkan luas jaringan distribusi ya. Di sini ada pasar lokal atau setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat, seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Bringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Penjual pada pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budaya, sehingga permintaan batik pada daerah ini sangat banyak, dan ini berbeda dengan permintaan batik di daerah lain. Yang selanjutnya ada pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Kemudian ada pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Kemudian ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya, komoditas yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Kemudian, pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya dibagi menjadi pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya adalah pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Kemudian ada pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali, atau di Bandung di situ di lapangan Gasibu itu ada pasar yang setiap minggu saja dibukanya. Kemudian ada pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Biasanya barang yang dijual berupa barang yang pernah dibeli kemudian dijual kembali, misalnya pameran, pasar batik, batu aki, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada pasar tahunan, merupakan pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya antara lain adalah PRJ atau Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekatenan di Solo. Kemudian ada pasar berdasarkan organisasi atau strukturnya,
Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna, adalah pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Jadi, berdasarkan jaringan distribusinya, di sini yang tepat adalah pasar regional dan pasar setempat. Namun, untuk pedagang komoditas pangan lokal di pasar tradisional di Kota Jayapura, ini lebih tepatnya adalah pasar setempat. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Follow Instagram kita di @kandelacourse, Facebook kita di Kandela Course Cikarang, dan TikTok kita di Kandela Course. Semangat!